lembah subur yang diapit perbukitan hijau di Tasikmalaya, tersembunyi sebuah perkampungan yang seolah membekukan waktu. Inilah Kampung Naga, sebuah bukti nyata tentang keteguhan memegang adat leluhur di tengah derasnya arus modernisasi. Kisah asal-usulnya bukanlah dongeng tentang makhluk mitologi, melainkan sebuah epik perjalanan spiritual dan kesetiaan yang luhur dari seorang abdi dalam kerajaan Cirebon. Kisah ini adalah tentang amanat, perjalanan, dan warisan yang dijaga hingga kini. Pada masa keemasan Kesultanan Cirebon, di bawah kepemimpinan bijaksana Syekh Syarif Hidayatullah atau yang lebih dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, hiduplah seorang abdi dalam yang sangat setia dan berilmu. Beliau bernama Sembah Dalem Eyang Sing Aparana. Beliau mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayani Sang Sultan dan membantu menyebarkan ajaran Islam yang penuh kedamaian di tanah Pasundan, khususnya di wilayah kekuasaan Cirebon pada masa itu. Kesetiaan Eyang Singaparana tidak hanya sebatas pelayanan fisik semata. Beliau adalah murid yang tekun, menyerap setiap ajaran dan nasihat dari Sunan Gunung Jati. Beliau memahami betul visi Sang Sunan untuk mencerahkan bumi Pasundan dengan cahaya Islam, bukan dengan paksaan atau pedang, melainkan dengan keteladanan, akhlak mulia, dan kebijaksanaan. Hatinya telah mantap untuk menjadi perpanjangan tangan dari dakwah luhur gurunya. Sebagai seorang abdi dalem, Eyang Singaparana dikenal memiliki pribadi yang santun, sabar, dan teguh dalam memegang prinsip. Beliau tidak pernah membedakan-bedakan dalam bergaul, baik dengan sesama punggawa keraton maupun dengan rakyat jelata. Sikapnya yang rendah hati membuatnya dihormati dan disegani. Inilah karakter yang kelak menjadi fondasi dalam membangun sebuah komunitas yang harmonis dan damai di kemudian hari. Dalam kesehariannya di lingkungan keraton, Eyang Singaparana selalu merenungkan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang abdi. Beliau melihat bagaimana Sunan Gunung Jati dengan sabar membimbing umat, dan beliau bertekad untuk meneladani jalan tersebut. Baginya, pengabdian kepada Sultan adalah bentuk pengabdian kepada Allah, karena Sultan adalah seorang wali yang menyebarkan ajaran kebaikan. Maka, ketika sebuah tugas besar terbentang di hadapannya, Eyang Singaparana telah siap secara lahir dan batin. Kesetiaannya yang tanpa pamrih dan pemahamannya yang mendalam terhadap ajaran Islam menjadi bekal utamanya. Beliau menunggu dengan sabar arahan dari sang guru, Sunan Gunung Jati, dengan keyakinan penuh bahwa jalan yang akan ditempuhnya adalah jalan yang diridau oleh Allah. Suatu hari, Sunan Gunung Jati memanggil Eyang Singaparana untuk menghadap. Dalam suasana yang hikmat, Sang Sunan menyampaikan sebuah amanat yang sangat penting. Beliau menugaskan abdi dalam kepercayaannya itu untuk pergi ke arah barat, menuju wilayah Priangan yang kala itu masih banyak diselimuti kepercayaan-kepercayaan lama dan belum tersentuh ajaran Islam secara mendalam. Amanat tersebut bukanlah perintah biasa. Ia adalah sebuah misi suci untuk menyebarkan syiar Islam, menanamkan nilai-nilai tauhid, dan menjadi teladan bagi masyarakat di tempat yang baru. Sunan Gunung Jati berpesan agar Eyang Singaparana menjalankan tugas ini dengan cara-cara yang bijaksana, penuh kesabaran, dan menghargai adat istiadat setempat selama tidak bertentangan dengan akidah utama. Eyang Singaparana menerima amanah tersebut dengan hati yang tunduk dan penuh rasa tanggung jawab. Beliau tidak merasakan ini sebagai beban, melainkan sebagai sebuah kehormatan besar. Di hadapan gurunya, beliau berjanji akan melaksanakan tugas suci tersebut dengan segenap jiwa dan raga, serta akan menjaga nama baik Kesultanan Cirebon dan kemurnian ajaran Islam yang diembannya. Sebelum melepas kepergiannya, Sunan Gunung Jati memberikan beberapa pusaka sebagai bekal perjalanan. Namun, pusaka terpenting yang diwariskan bukanlah benda, melainkan ilmu dan doa. Sang Sunan mendoakan agar perjalanan Eyang Singaparana senantiasa berada dalam lindungan Allah, dimudahkan segala urusannya, dan diberi kekuatan untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin akan menghadang. Dengan bekal doa restu dan amanat suci dari gurunya, Eyang Singaparana pun mempersiapkan diri untuk memulai sebuah perjalanan besar dalam hidupnya. Beliau meninggalkan kenyamanan keraton, sanak saudara, dan segala yang telah dikenalnya demi menunaikan sebuah tugas mulia yang akan tercatat dalam sejarah panjang penyebaran Islam di tanah Priangan. Perjalanan yang ditempuh Eyang Singaparana bukanlah perjalanan yang mudah. Beliau berjalan kaki, menyusuri jalan-jalan setapak, menembus lebatnya hutan belantara, serta menyeberangi sungai-sungai berarus deras. Kala itu,
Tanah Pasundan bagian barat masih berupa hutan liar yang jarang dijamah manusia. Ancaman binatang buas dan berbagai kesulitan alam menjadi teman perjalanannya sehari-hari. Namun, segala kesulitan tersebut tidak sedikit pun menyurutkan langkahnya. Keimanannya yang kokoh kepada Allah menjadi perisai, dan amanat dari Sunan Gunung Jati menjadi pelita yang menerangi jalannya. Setiap kali rasa lelah dan putus asa menghampiri, beliau akan berhenti sejenak untuk bermunajat, memohon petunjuk dan kekuatan agar dapat melanjutkan misinya yang luhur. Dalam pengembaraannya, Eyang Singaparana tidak hanya berjalan. Beliau juga mengamati, mempelajari, dan memahami kondisi alam serta masyarakat yang ditemuinya. Beliau melihat betapa masyarakat di pedalaman hidup dalam harmoni dengan alam, sebuah kearifan lokal yang patut dihargai. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa pendekatan dakwah harus dilakukan dengan lemah lembut dan menyatu dengan alam. Beliau terus berjalan ke arah barat daya, mengikuti kata hatinya yang telah dituntun oleh petunjuk ilahi. Beliau melewati banyak daerah, namun hatinya belum merasakan getaran bahwa di sanalah tempat yang dituju. Beliau percaya bahwa Allah akan menunjukkan sebuah tempat istimewa yang kelak akan menjadi pusat dakwahnya, sebuah tempat yang damai dan subur. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan selama berhari-hari, bahkan mungkin berbulan-bulan, sampailah beliau di sebuah kawasan perbukitan yang masih sangat asri. Dari atas salah satu bukit, beliau memandang ke bawah dan melihat sebuah lembah yang sangat indah, dialiri oleh sebuah sungai yang jernih. Hatinya merasakan kedamaian yang luar biasa saat memandang tempat itu. Lembah yang dilihat Eyang Singaparana dari atas bukit itu terhampar hijau dan subur. Diapit oleh perbukitan yang seolah menjadi benteng pelindung alami, lembah itu dialiri oleh sungai Ciwulan yang airnya berkilauan tertimpa cahaya matahari. Suara gemericik air, kicauan burung, dan desiran angin yang menyapu pepohonan menciptakan sebuah simfoni alam yang menenangkan jiwa. Dengan langkah mantap, beliau menuruni lereng bukit menuju lembah tersebut. Semakin dekat, semakin kuat pula perasaan damai yang menyelimuti hatinya. Beliau merasa telah menemukan tempat yang selama ini dicarinya, sebuah tempat yang dijanjikan dalam doanya. Disinilah, beliau yakin, amanat dari Sunan Gunung Jati akan mulai diwujudkan. Eyang Singaparana kemudian menyusuri tepi sungai Ciwulan, mencari titik yang paling tepat untuk memulai kehidupan baru. Beliau menemukan sebuah dataran yang sedikit lebih tinggi, aman dari luapan air sungai namun tetap dekat dengan sumber air. Tanah di sekitarnya tampak sangat subur, cocok untuk ditanami berbagai kebutuhan pangan. Tanpa ragu sedikit pun, beliau memutuskan untuk menetap di lembah tersebut. Tempat itu dirasanya sangat ideal, tidak hanya karena keindahan dan kesuburannya, tetapi juga karena lokasinya yang sedikit tersembunyi. Hal ini cocok untuk membangun sebuah komunitas yang dapat fokus beribadah dan menjalankan ajaran agama dengan tenang, jauh dari hiruk-pikuk dan gejolak dunia luar. Di lembah yang penuh berkah itulah, Eyang Singaparana bersujud syukur kepada Allah. Beliau memanjatkan doa, memohon agar tempat yang baru ditemukannya ini menjadi tanah yang diberkahi. Sebuah tempat di mana benih-benih kebaikan dapat tumbuh subur dan ajaran Islam dapat berkembang dengan damai, menjadi rahmat bagi semesta alam. Langkah pertama yang dilakukan Eyang Singaparana adalah mendirikan sebuah tempat tinggal sederhana. Beliau membangun sebuah saung atau gubuk kecil dari bahan-bahan yang tersedia di alam sekitarnya, seperti bambu, kayu, dan ijuk. Saung tersebut tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ibadah dan tempatnya merenung. Kehadiran Eyang Singaparana di lembah itu perlahan diketahui oleh segelintir penduduk yang tinggal terpencar di sekitarnya. Mereka pada awalnya merasa heran dan sedikit curiga dengan kehadiran orang asing. Namun, melihat sikap Eyang Singaparana yang ramah, santun, dan tidak pernah mengganggu, mereka pun mulai mendekat dengan rasa penasaran. Eyang Singaparana tidak menyebarkan ajarannya secara frontal atau memaksa. Beliau menggunakan metode keteladanan atau uswatun hasanah. Beliau menunjukkan cara hidup seorang muslim melalui perbuatan sehari-hari, seperti cara beliau beribadah dengan tekun, cara beliau bercocok tanam dengan rajin, dan cara beliau menjaga kebersihan lingkungan dengan sangat teliti. Ketika masyarakat sekitar datang bertanya, beliau akan menjelaskan ajaran Islam dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.
Beliau mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan kearifan lokal Sunda yang sudah ada, seperti pentingnya menjaga keharmonisan dengan alam dan menghormati orang tua. Ajarannya terasa sejuk dan tidak menentang tradisi baik yang telah mereka jalani. Secara bertahap, semakin banyak orang yang tertarik dan bersimpati dengan ajaran Eyang Singaparana. Mereka melihat langsung bagaimana ajaran tersebut membawa kedamaian dan keteraturan dalam hidup. Akhirnya, mereka dengan sukarela menyatakan diri untuk memeluk agama Islam dan menjadi murid-murid setia Eyang Singaparana. Komunitas kecil pun mulai terbentuk di lembah yang damai itu. Seiring berjalannya waktu, komunitas yang dibina oleh Eyang Singaparana semakin berkembang. Perkampungan kecil itu pun membutuhkan sebuah nama sebagai identitas. Banyak orang di luar sana yang salah mengartikan nama Kampung Naga, mengira nama tersebut berasal dari kisah tentang makhluk mitologi naga. Namun, faktanya jauh dari itu dan memiliki makna filosofis yang mendalam. Nama naga sebenarnya adalah singkatan dari dua kata dalam bahasa Sunda, yaitu Dina dan Gawir. Dina berarti di atau pada, sedangkan Gawir berarti lembah atau jurang yang curam. Jadi, Kampung Naga secara harfiah berarti kampung yang berada di sebuah lembah. Penamaan ini sangat sesuai dengan kondisi geografis perkampungan yang terletak di lembah subur di tepi Sungai Ciwulan dan dikelilingi perbukitan. Pemilihan nama ini juga mencerminkan filosofi hidup masyarakatnya. Dengan menamakan kampung mereka sebagai tempat Dina Gawir, mereka senantiasa diingatkan akan posisi mereka yang berada di bawah. Ini mengajarkan kerendahan hati, untuk tidak merasa sombong atau lebih tinggi dari yang lain. Mereka hidup di lembah, memandang ke atas pada kebesaran alam ciptaan Allah. Ada pula versi lain yang menyebutkan bahwa nama naga merujuk pada lokasinya yang berada di Sanagarian. Dalam konteks Sunda kuno, istilah ini bisa merujuk pada sebuah wilayah atau lingkungan yang menyatu dan memiliki batas-batas alam yang jelas. Ini memperkuat gagasan bahwa Kampung Naga adalah sebuah komunitas yang utuh dan mandiri di dalam sebuah lembah. Dengan demikian, nama Kampung Naga sama sekali tidak berhubungan dengan hewan naga. Nama tersebut adalah sebuah representasi dari topografi dan geografi, sekaligus cerminan dari falsafah hidup masyarakatnya yang sederhana, rendah hati, dan senantiasa menyatu dengan alam lingkungan tempat mereka tinggal, sesuai dengan ajaran awal dari Eyang Singaparana. Setelah berhasil mendirikan sebuah komunitas muslim yang taat dan hidup dalam kedamaian, usia Eyang Singaparana pun semakin senja. Sebelum wafat, beliau mengumpulkan seluruh pengikutnya untuk menyampaikan wasiat terakhir. Wasiat ini bukanlah tentang harta benda, melainkan tentang prinsip-prinsip hidup yang harus dijaga oleh anak cucunya hingga akhir zaman. Wasiat utama beliau adalah agar masyarakat Kampung Naga senantiasa memegang teguh ajaran Islam yang murni, yang telah beliau ajarkan sesuai dengan tuntunan Sunan Gunung Jati. Ibadah harus dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan akhlak mulia harus senantiasa dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah fondasi spiritual yang tidak boleh goyah. Beliau juga berwasiat agar anak cucunya hidup dalam kesederhanaan dan harmoni dengan alam. Beliau menetapkan berbagai aturan atau pamali untuk menjaga kelestarian lingkungan dan tatanan sosial. Di antara pamali tersebut adalah larangan membangun rumah dari tembok, larangan menggunakan perabotan modern yang berlebihan, dan larangan mengubah bentuk asli bangunan-bangunan utama di kampung. Eyang Singaparana juga menekankan pentingnya menjaga adat istiadat leluhur selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Beliau mengajarkan sebuah konsep hidup yang seimbang, di mana tradisi Sunda dan ajaran Islam dapat berjalan beriringan tanpa harus saling meniadakan. Konsep inilah yang kemudian dikenal sebagai adat NU di Islam Keun atau adat yang diislamkan. Setelah menyampaikan seluruh wasiatnya, Eyang Sembah Dalem Singaparana wafat dengan tenang. Beliau dimakamkan di sebuah tempat keramat di dalam wilayah Kampung Naga, yang hingga kini sangat dihormati oleh seluruh masyarakat. Makam beliau menjadi pengingat abadi akan perjuangan, ajaran, dan warisan luhur yang telah beliau tinggalkan untuk generasi penerus. Sepeninggal Eyang Singaparana, masyarakat Kampung Naga tidak pernah melupakan wasiat dari leluhur mereka. Secara turun-temurun, mereka menjaga setiap ajaran dan pamali yang telah diwariskan dengan penuh ketaatan dan rasa hormat. Keteguhan inilah yang membuat Kampung Naga memiliki karakter yang sangat unik dan berbeda dari desa-desa lain di sekitarnya. Hingga hari ini,
Masyarakat Kampung Naga masih menolak masuknya listrik ke dalam perkampungan mereka. Mereka hidup dengan penerangan tradisional seperti lampu minyak. Mereka juga konsisten menjaga bentuk arsitektur rumah panggung mereka yang seragam, terbuat dari kayu dan bambu dengan atap dari ijuk, daun kelapa, atau alang-alang. Semua ini adalah bagian dari ketaatan mereka pada wasiat leluhur. Sistem sosial mereka juga sangat teratur. Mereka memiliki seorang pemimpin adat yang disebut kuncen, serta para sesepuh lainnya yang bertugas menjaga kelangsungan adat dan ritual. Setiap keputusan penting selalu diambil melalui musyawarah mufakat, mencerminkan semangat kebersamaan yang telah ditanamkan sejak dahulu kala. Mereka hidup damai, rukun, dan saling membantu satu sama lain. Berbagai upacara adat, seperti upacara hajat sasi yang diadakan pada bulan-bulan tertentu dalam kalender Hijriah, terus dilaksanakan dengan hikmat. Upacara ini adalah bentuk rasa syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan, sekaligus untuk mendoakan arwah para leluhur, terutama Eyang Sembah Dalem Singaparana. Keteguhan masyarakat Kampung Naga dalam memegang teguh adat leluhur adalah sebuah bukti hidup dari kekuatan warisan budaya dan spiritual. Di tengah gempuran modernisasi yang tak terbendung, mereka memilih jalan kesederhanaan dan keselarasan, membuktikan bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari kemewahan material, melainkan dari kedamaian batin dan ketaatan pada nilai-nilai luhur. Kisah legenda Kampung Naga mengajarkan kita bahwa kesetiaan pada amanat, keteguhan dalam memegang prinsip, dan kemampuan untuk hidup selaras dengan alam adalah kunci menuju kehidupan yang damai dan bermakna. Warisan terbesar bukanlah harta, melainkan nilai-nilai luhur dan kearifan yang dipegang teguh dari generasi ke generasi. Kesederhanaan bukanlah sebuah keterbelakangan, melainkan sebuah pilihan sadar untuk menemukan kebahagiaan sejati dalam harmoni antara spiritualitas, sosial, dan lingkungan.